Di sini sekarang kita sudah sampai pada modul 4, yakni konfigurasi DNS ya. Iya, iya. Oke, jadi di video kali ini kita akan mengkonfigurasikan DNS server pada Debian 10 yang sudah diinstal sebelumnya. Langsung saja kita lakukan konfigurasinya pada Debian 10. Hal yang pertama dilakukan adalah kita pergi ke menu setting pada virtual machine-nya. Kita masuk ke menu network. Nah, di adapter 1 ini kita harus pilih host only adapter. Lalu saya di oke saja. Mungkin sambil menunggu Debian-nya terbuka, kita bisa sharing dulu ya pengertian dari DNS itu sendiri seperti apa. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan? Pengertian dari DNS itu sendiri. Sebenarnya DNS itu apa sih? Mungkin aku yang sharing ya. Aku Oke, sharing. Mbak Ayu. Nanti Silakan. ditanggapi kalau salah ya. Iya. Oke. Mungkin DNS DNS itu kepanjangan dari Domain Name System. Dan DNS itu merupakan suatu metode untuk mengkonversi IP address ke suatu komputer ke dalam suatu nama domain ataupun sebaliknya. Mungkin seperti itu ya. Oke, oke. Jadi Lebih simpelnya. kan kita dapat IP nih. Jadi si DNS ini convert menjadi nama domain gitu ya, biar gampang diingat oleh penggunanya dan gampang juga pas waktu searching gitu kan, maksudnya. Ya, ya. Oke. Oke, Mbak Ya, Nurul, ya, ya. mungkin bisa langsung ke terminal. Oh, tipe. Agak lama ya. Sabar. Oke. Lalu login ke Debian dengan menggunakan user root dan setelah itu kita lanjut setting IP untuk server. Nah, di sini kita sudah masuk ke interface si Debian-nya, mulai saja untuk mengkonfigurasi IP. Diberi IP berapa? Mungkin 192.168.10.10 aja ya. Oke, nggak masalah. 124. Ini sebelum address ini apa dikasih IP? Dikasih boleh, nggak boleh. Address itu aja cukup kayaknya, nggak apa-apa. Terus netmax-nya /24 ya. berarti ya 255.255.255.0. Netmax. Langsung kita simpan aja ya. Netmax-nya belum diketik itu. Kalau
pakai /24 aja itu sudah mencakup. Oh iya iya iya. Oh, Iya sudah deh ya. masuk. Ya, udah 104. Oke. Langsung disimpan aja mungkin. Nah, itu IP-nya udah berubah atau belum? Di sini belum ya. Oh, coba di restart dulu Mbak Nurul. etc init.d networking reverse restart, sorry. Restart. Coba dicek lagi. Udah ya? Udah ya? Udah. Ya. Nah, terus setelah itu, setelah kita melakukan konfigurasi dan juga sudah di restart, kemudian kita update dulu supaya fitur-fiturnya juga ikut terupdate. apt slice get update. apt, sorry ya, get update. Oke. Tunggu dulu proses update-nya. Nah, setelah melakukan update, lalu kita harus menginstal DNS-nya dengan mengetikkan perintah apt get install bin 9 -9. bin 9 bind 9 9. terus DNS utils. Mungkin dari teman-teman ya langsung Y. Oke, di sini kita Masukkan. disuruh memasukkan CD ya. Iya. DVD 1. Selanjutnya memasukkan divisi 2 ya. Nah, proses instalasinya udah selesai. Untuk mengecek, coba kita ulangi lagi perintah installnya tadi. Apabila uh, terdapat keterangan no upgrade, no newly install, berarti berhasil diinstal. Nah, itu udah ada tulisan no upgrade, no newly install, berarti DNS-nya sudah berhasil diinstal. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke directory bin dengan perintah cd/etc/bin. Ada spasinya Mbak Nurul. cd spasi etc/bin. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat dulu file-file yang ada di dalam directory itu dengan mengetikkan perintah ls main list main all ls spasi main all ya. Nah, itu adalah daftar-daftar file yang ada di directory tersebut. Namun di sini yang akan kita konfigurasi atau lakukan perubahan nantinya ada 5 file, antara lain file forward,
file reverse, file name conf.option, dan name.conf lokal. Lalu yang terakhir ada etc resolve.conf. Oke, lalu selanjutnya mungkin apa yang akan kita lakukan bisa ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Kita konfigurasi file apa terlebih dahulu? Mungkin file format dulu ya. Gimana Mbak Ayu? File apa? File forward-nya dulu. Membuat file forward. Oke. Berarti membuat file forward ini dengan cara kita mengcopy db.local dengan perintah cp spasi db.local lalu spasi db mungkin bisa dinamai Gwencana aja ya. Gwencana. Poliwangi juga boleh, Gwencana juga boleh, terserah. Gwencana dot ya. Oke, Gwencana.name net atau com boleh. Net. Oke. Nah, lalu setelah itu kita bisa masuk ke directory nano db.gwencana.net dan melakukan beberapa konfigurasi. Baik, kita masuk ke directory db.gwencana.net. Nah, di sini kita perlu melakukan beberapa konfigurasi. Mbak Nurul bisa ketik ini aja, kontrol terus backslash, kontrol backslash. Kontrol ya. Nah, localhost yang diubahkan localhostnya diganti dengan nama domain kita. Enter. Lalu diganti dengan Gwencana.net. A. Pencet A. Berarti karena dari tadi sudah dihapus ya. Gwencana.net. Oke. Nah, lalu selanjutnya IP-nya kita rubah dengan IP yang sudah kita konfigurasikan tadi. 192.168.10.10. Kemudian baris di bawahnya itu kita ganti dengan server. Kita pakai web server bisa, pakai mail server bisa, tapi di sini kita pakai www ya. Iya. Iya. Ini kita pakai www saja. Sebenarnya. Iya, pakai www. Sudah, mungkin bisa di-save. Udah benar atau belum sebelumnya, teman-teman? Mungkin atau ada yang terlewat, kurang apa gitu. Sepertinya sudah benar. Oke, udah benar ya. Bentar. Oke, lanjut. Di-save dulu, Mbak Nurul. Nah, kemudian kita membuat file reverse ya ini ya. Sebelumnya teman-teman perintah
CP ini kan untuk mengcopy ya. Nah, kenapa sih kita harus ngopi tuh sebenarnya? Kenapa nggak pakai file itu aja gitu? Kenapa harus di copy dulu ke file lain? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Apa mungkin biar bisa dikonversi IP address-nya itu ke DNS ya? Atau seperti apa? Em, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya itu mungkin di copy itu karena ini bisa menjadi backup gitu loh. Kalau nantinya takutnya di tengah jalan kita ada error, jadi kan defaultnya itu masih ada gitu. Jadi misal itu kan DB lokal, isinya kan diganti atau di copy ke db.bencana.net itu. Nah, misalkan kalau di tengah jalan ada error, jadi kan kita masih punya DB lokal itu sebagai defaultnya gitu. Kalau menurut saya ya, nggak tahu mungkin Mungkin Mbak Nurul Mbak Nurul ada ada tambahan. tanggapan. Mungkin benar Mbak Risa ya. Ya, oke lanjut aja. Di sini kita mengcopy file db1227 ke db.192. 192 ini merupakan oktet pertama dari IP yang kita konfigurasi sebelumnya. Jadi bisa di enter, lalu sekarang kita masuk ke mana Mbak Nurul? Direktori DB192 ya. Oh iya ya. Kita melakukan konfigurasi terlebih dahulu di directory db.192. Sama kayak tadi, kita mengganti nama localhost-nya. Selanjutnya di sini kita ganti IP kita tadi ya, Ya. yang oktet ke 4. Ya. Mungkin ada tambahan. Oh, itu kayaknya nambah www deh, www gitu. Yang kedua, Ya, yang kedua, www.bencana.net. sudah. Oke, ini bisa di-set. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, Mbak Nurul. Mungkin yang named conf default Jonas itu ya. Oh, kita membuat zone domain berarti ya dengan melakukan konfigurasi pada directory name name conf default zones-nya. Kita ganti localhost dengan domain kita. Net, gitu terus.
Untuk 10 itu oktet kedua atau yang keempat? Soalnya kan tadi kita IP-nya pakai 10.10. Iya, Tiga, itu oktet berarti yang tiga kayak. ketiga. Nah, Ketiga, oke. Sudah ya? Oh, perubahannya hanya di dua zone itu. Iya. Oke, lalu di save. Mungkin saya mau sharing dikit ya. Tadi tuh kan kalau Mbak Nurul kan merubahnya di default zone, melakukan konfigurasi di situ. Nah, tadi tuh saya melakukan konfigurasinya itu di name dot option ini. Lokal atau dot option ya? Di Iya, name di lokal. conf lokal itu. Nah, tapi kalau saya melakukan di dot lokal itu saya mengalami kendala bahwa ketika eh, di apa looks up nama domain itu dia bermasalah waktu pengetesan di CMD-nya. Tapi di DB-nya masih baik-baik saja. Kalau Mbak Nurul pakai ini aman ya? Pakai yang Iya, saya default tadi zone ini. nyoba aman. Kalau pakai yang lokal tadi, ya gitu bermasalah juga. Oh, Nggak tahu. sama berarti bermasalah juga. Kalau Mbak Ya. Ayu gimana? Pakai yang lokal atau default zone itu? sama dengan Mbak Nurul ya. Oh, Pakai tadi yang ya tadi pertama saya coba pakai lokal nggak bisa. Terus habis itu saya coba dua-duanya kan. Tapi di default zone itu nggak saya ubah, tetap pakai localhost. Terus di lokalnya kan kosong, itu saya tambahin gitu. Tapi tetap nggak bisa. Oh, berarti di default zone-nya itu emang harus diganti dengan nama domain kita ya berarti ya. Iya. sepertinya seperti itu sih. Baik, nanti dicoba lagi. Ayo kemudian lanjut. Kemudian kita mungkin teman-teman Gimana Mbak Ayu? Mungkin ada tips selanjutnya apa yang akan dilakukan, konfigurasi apa? Kan default zone sudah. Lalu selanjutnya, Eh, kita apa perlu itu ya mengonfigurasi yang directory resolve con oh yang tadi yang itu. etc oh, resolve.conf itu, ya. iya iya. Langsung ETC gitu. Ke nano dulu. Masuk ke directory-nya. Ya. Plus ETC Resolve con. resolve. Oh iya, jadi di sini kita menambahkan DNS name server. Nah, Oke. ini berfungsi agar domain ini dapat diakses melalui komputer kita gitu. Oke. Domainnya Oh, sepertinya domain itu nggak perlu ya? Gimana Mbak Ayu? ya Domainnya sepertinya itu nggak Mbak Nurul, cuma tadi search-nya saya juga aja. nggak usah domain sih, Ya, langsung ke mm-mm. name Nanti langsung servernya. ya. Name server. Name Name server. server. Ya, nggak usah Ini pakai hashtag nggak usah. Nggak nggak usah. usah. Kan nantinya name servernya Kalau bakal di hashtag dipakai, berarti nanti nggak nggak kebaca. diakses. Iya iya iya. 10 ya. Ya, Ya, oke langsung di save saja. kemudian langkah selanjutnya, Kita restart. Iya, kita apa eh, tadi sudah sebelumnya ini. name eh, directory name dot option-nya itu perlu dikonfigurasi ulang nggak? Perlu ada perubahan apa enggak? Sepertinya tidak ya.
Nggak perlu. Oke, kalau Kalau nggak aku perlu. enggak sih. Iya. Ya. Oke, lanjut aja. Ini kita ngerestart ya. Mm-mm. Kemudian Udah? berhasil restartnya, kemudian kita melakukan pengujian dengan mengetikkan perintah ns lookup nama domain kita, rencana.net. Oke, servernya, addressnya berhasil ya. Lalu kita coba ns lookup lewat IP. Oke, berhasil juga. Oke, kemudian kita melakukan testing ya. Testing Belum dari testing lagi. PC host. Sebelumnya kita harus mengatur Ya. IP terlebih dahulu pada PC host atau klien pada bagian host only adapter. Kita menggunakan IP 10.11 saja ya? Kalau misalnya diganti dengan IP lain boleh kan? Boleh, Boleh tapi sih. harus satu Harus jaringan. sejaringan ya. Iya, Iya. harus jaringan. Oke. Berarti pengaturan tadi digunakan untuk merubah IP dari laptop kita ya? Iya, bukankah benar? Iya. Mungkin bisa langsung di-pin. Coba lakukan testing ke PC ke PC-nya Mbak Nurul. 68 tadi 10.11. Oke, berhasil. Nah, kemudian jika sudah melakukan ping ke PC atau ke klien, kita tes juga di CMD. Maaf, keyboard Windows saya kok nggak bisa ya? Santai Itu aja, santai aja dipencet Mbak. dulu Mbak Nurul ya. Soalnya Oh, kursornya masih di dalam Debiannya. Ya, maaf. Kita ping ke nama domainnya aja langsung. pakai ping. Ping gwenchanha.net coba. Ping gwencana.net. Oke, enter. Hasil ya. Oke, TTL. Berhasil. Alhamdulillah. Nah, terus coba ping lewat IP sama pasti. Kalau udah berhasil. Ping 168.10.10 ya. Oke, berhasil juga. Nah, kemudian tes terakhir kita coba ns lookup lewat CMD. ns lookup gwenchanha.net atau pakai IP juga boleh, bebas sih. Gwenchanha.net. Oke, di situ sudah ada IP address-nya, lalu name-nya ada gwencana.net. Itu DNS request timeout itu maksudnya gimana? Mungkin tadi loading ya. Coba lagi ya. Oke.
mungkin kita ada kendala di sini sih, tapi di Debian-nya ketika dicek NS lookup-nya udah benar semua kan? Udah benar. Iya. Kendalanya di CMD ketika kita ingin mengecek NS lookup di nama domainnya itu eh, hasilnya tuh seperti yang tertera di layar ini. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang NS lookup uh, request timeout di CMD tadi, kita sudah menemukan solusinya ya. Gimana tadi teman-teman? Kita merestart si Debian servernya dulu dengan cara keluar dari server, kemudian masuk kembali. Silakan. Kita keluar dulu. Iya, ya benar. Keluar dari servernya terlebih dahulu. Kita mulai lagi ya. Oke, di start kembali ya. Sudah. Mungkin langsung atau di restart terlebih dahulu ya bin 9-nya. Ya, boleh. Langsung testing saja mungkin. Kita coba IP-nya dulu ya. Oke. Domainnya juga teman-teman. Domainnya juga mungkin suka. Bentar, mungkin kita restart lagi ya. Coba di ping Mbak Nurul. Kita ping kemana? Iya, IP-nya aja dulu. Ping ke domainnya. Ya, Oh, IP-nya juga boleh. Halo. Oh. Yang ini request timeout ya? Ya mungkin itu kayak terjadi jeda mungkin ya. Oh iya. Sudah berhasil ya. Oke, sudah.
Ya udah berhasil ya. Jadi mungkin tadi tuh kurang kurang di restart si servernya dan kurang ngeping-ngepingnya gitu. Maksudnya kurang pengenalan antara si server dengan kliennya. Jadi gitu. Oke, selamat bertemu di modul ke-5 ya, teman-teman, di web server. Ya. Ya, Terima kasih. Bye-bye. Terima Bye-bye. terima kasih. kasih. Sampai jumpa. Selamat sore. Bye-bye. Selamat sore.